Oke, selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan teknisi kurang modal. Hari ini saya akan membahas mengenai perbaikan Videotron outdoor, teman-teman ya. Karena beberapa hari ini saya selalu membahas mengenai resolusi. Jadi ada yang belum saya jawab komentar dari teman-teman yang berasal dari TikTok maupun Facebook maupun YouTube, teman-teman ya. Jadi ini saya random pertanyaan ataupun saya random komen dari teman-teman bagaimana cara memperbaiki Videotron ataupun modul Videotron outdoor, teman-teman. Seperti apa caranya, kita simak video ini, teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau Videotron outdoor itu berbeda dengan Videotron indoor ya, teman-teman. Di Videotron outdoor ini kita mempunyai beberapa perbedaan dengan Videotron indoor. Yang pertama dari sisi hardware-nya sendiri, dia sudah berbeda, teman-teman ya. Dari jenis lemnya ataupun jenis SMD lemnya itu dia berbeda seperti ini, teman-teman ya. SMD lemnya itu dia putih kayak gini ya kan, tapi ada juga yang black sih. Maksudnya dia SMD nya ya memang untuk outdoor, yang indoor ya memang untuk indoor itu ya. Kalau yang indoor itu dia ada kayak buram dikit, ada garisnya gitu, teman-teman ya. Nah kalau si outdoor ini putih gini. Nah perbedaan kedua, dia maskingnya itu lebih kokoh, jadi disekrup kayak tadi ya, di copot disekrup ke PCB ya, dia lebih kokoh karena dia untuk alam yang ekstrim ya, outdoor ya. Kalau di indoor dia mungkin nggak pakai sekrup juga ada ya, tapi kalau di outdoor ini pakai sekrup semua, teman-teman. Oke, untuk cara memperbaikinya teman-teman bisa lihat video ini ya. Jadi di sini si outdoor ini dia mempunyai seal seperti ini, seal hitam-hitam. Jadi di sampingnya mata LED ini dia ada hitam-hitam sealnya. Nah seal-sealnya ini teman-teman harus bersihkan dulu sealnya. Ini kan seal ya, dia untuk anti airnya ini, untuk menahan si air itu dia tidak menyerang ke PCB ataupun tidak menjadikan PCB short ataupun korosi. Teman-teman harus makanya dia tersedia sealer ya. Ini teman-teman harus kerok dulu sealernya sini di sampingnya mata LED yang mau teman-teman perbaiki sini ya. Jadi di sini nah coba cek sini ya, sini ini kan mata LED, sini mata LED ya, teman-teman ya. Nah antara mata LED ke mata LED yang lain itu ada sealernya. Sealer itu apa ya, karet, dikaret untuk menghalau air biar dia anti air dan biar tidak korosi ataupun tidak short di PCB tersebut ataupun kaki SMD nya. Kita lanjut. Nah teman-teman, setelah dikerok teman-teman cabut dulu mata LED ini, mata LED. Nah ini kan mata LED yang rusak ya, ini cabut. Teman-teman menggunakan solder ya, jangan menggunakan blower. Kenapa? Daya tahan si SMD nya itu lebih cepat rusak kalau kena blower uap hot air gun, itu lebih cepat rusak. Jadi kalau outdoor ini saya sarankan menggunakan solder yang mempunyai settingan temperatur tertentu ya. Ini solder temperatur, jadi solder temperatur itu solder yang bisa disetel temperaturnya, teman-teman ya. Coba cek sini ya, solder temperatur. Nah kayak gini teman-teman. Nah ini teman-teman, maksud saya seperti ini teman-teman ya. Solder temperatur itu bisa disetel temperaturnya dari 0 ke 0, iyalah anggap saja 0 ya, sampai ke 450 derajat gitu ya. Saya biasa menggunakan 300 derajatan untuk memperbaiki mata LED outdoor ini, teman-teman ya. Nah misalnya kita paksa menggunakan blower, efeknya apa bang? Ya ini rusak, jadi luminasinya itu insulationnya rusak, jadi rusak, dia itu kena panas tinggi, melenyok itu kalau bahasa Jawanya. Melenyok gitu ya. Kalau si indoor dia tahan sampai 300 derajat, dia masih tahan agak lama gitu ya. Kalau ini dia plastiknya apa ya, casingnya SMD nya itu melenyok. Makanya kenapa ini tutorialnya pakai solder temperatur ya, seperti itu ya. Dia gampang melenyok dan dia ditembakkan ke kakinya ya, bukan di SMD nya. Kita lanjut. Nah ini ya, coba lihat, ini dipanasi kakinya terus dibersihkan, timah-timahnya dibersihkan.
dia dipancing menggunakan timah kawat ini ke kakinya ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kebetulan ini yang kakinya 6 teman-teman. Ini untuk contoh penggantiannya saja, tapi real dan faktanya di lapangan itu pakainya kaki 3 kebanyakan, kaki 3 kayak larutan penyegar. Kaki 4 teman-teman ya, kaki 4 ini RGB ya teman-teman. Jadi kaki 4 ini banyak dijumpai di Videotron konvensional di lapangan di seluruh Indonesia ya. Kalau siang kaki 6 ini jarang ya, pertimbangannya marketnya Indonesia itu memang dia senang yang kaki 4, perawatannya mudah, barangnya murah gitu ya. Nah teman-teman menggunakan pinset, teman-teman bisa pasang di sini ya, di bekasnya tadi. Pastikan teman-teman nyopotnya dengan benar ya teman. Nah kalau nyopotnya teman-teman itu belum panas terus ditarik-tarik, itu efeknya apa? Dia PCB-nya rusak teman-teman. PCB itu jalurnya, sirkuitnya modul ini rusak, dan teman-teman harus menjemper. Dia kan itu seri ke sini, seri RGB-nya seri ke sini, plusnya mungkin kayak gitu ya. Nah itu kalau teman-teman nyabutnya secara paksa, diperkosa gitu, dia itu putus, jalurnya putus. Jadi teman-teman harus memperbaiki jalur tersebut teman-teman ya. Oke, jadi dipanasi dulu. Kalau belum goyang ya jangan dipaksa goyang, tapi kalau sudah bisa digoyang dikit-dikit jangan dipaksa, itu diangkat aja teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah ini teman-teman menggunakan pinset ya, tangan kiri pinset, tangan kanan solder seperti ini. Nah ini kan ditembakkan ke kakinya ini teman-teman ya, kakinya si mata SMD itu teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah teman-teman lihat di sini ya, gini bentar. Nah si mata SMD ini ada polarity-nya teman-teman, ada polarity-nya di sini. Itu bentuknya seperti ini. Bentar, bentuknya itu enggak kotak, nanti kita bahas polarity-nya nanti teman-teman. Bentuknya seperti ini, sorry, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah ini kan kotak ya, kotak, terus ini dalamnya kayak gini, sorry, dalamnya kayak gini ya kan, dalamnya putih. Ini sampingnya ini kotak teman-teman. Nah ini putih, sampingnya kotak. Nah di sini itu dia ada polarity-nya. Nah dia enggak sudut, sebagian itu kayak gini. Jadi teman-teman kalau masang, kalau tetangganya itu hadapnya ini ya enggak, pangkasannya itu ke kiri ya teman-teman, ke kiri semua ya, seperti ini ya. Nah kalau teman-teman, kalau tetangganya itu di sini, nah ini coakannya di sini, teman-teman masangnya dari sini gitu. Jangan ini taruh di sini nggak nyala, mungkin anunya juga terbalik-balik apa warnanya gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah seperti ini kita pasang menggunakan solder dan timah yang gede 08. Ini timahnya 08 seperti itu ya, timah 08 ke kaki-kakinya. Oke, sambil ditekan dikit menggunakan tangan, tapi awas tangannya itu nanti panas kalau kelamaan. Jadi saya sarankan membawa dompet itu teman-teman, dompet yang ada jimatnya itu. Oke, lanjut seperti itu ya. Nah ditekan gitu sambil disolder. Nanti ini pasti sudah oke. Nah pastikan kaki satu dengan yang lain itu jangan sampai terhubung. Maksudnya gimana Bang ya, terhubung itu gathuk. Kalau bahasa Jawa ini gathuk guys, bahasa Jawanya itu terhubung itu bersentuhan, sini kaki, sini kaki, sini kaki. Nah jangan sampai soldernya sentuhan ke sini atau ke sini itu teman-teman ya. Oke, setelah itu teman-teman bisa membersihkannya, membersihkannya, dan kemudian teman-teman kasih sealer. Ini sealernya, jadi dia ini untuk anti air ataupun karet pelindungnya teman-teman ya, biar kakinya nggak kena air sewaktu dia kerja di outdoor Videotronnya ini teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman tinggal tunggu kering. Jadi ini ditunggu kering dulu, jangan dipasang masking ya kan. Banyak kan teman-teman ada yang kayak gini, wah itu pasang masking terus dilap, nggak bisa teman-teman, nggak bisa, karena ini nanti kan
kotor, matanya yang putih ini jadi agak kehitaman teman-teman. Kalau teman-teman nggak sabar, itu matanya itu hitam, jadi LED-nya belang-belang. Nah ini yang bikin teman-teman LED-nya belang-belang itu cara perbaikannya salah. Ini tunggu kering dulu, baru teman-teman bersihkan, ya kan. Kalau ini kan bersihkan samping-sampingnya, ini biar ditunggu kering dulu, nanti teman-teman tinggal pasang. Jadi kalau selesai teman-teman pasang masking ya. Kalau sudah kering ya jangan dipaksa, masih basah ditempel masking gitu teman-teman ya. Oke, nah maskingnya itu bautnya ada satu masking, kalau P3 itu 25 sampai 30, ada yang pakai 25 baut, ada yang pakai 30 baut di PCB. Seperti itu ya teman-teman ya, kurang lebih penjelasannya bagaimana cara memperbaiki dead pixel pada Videotron outdoor ya. Untuk lebih detailnya, untuk cara-cara yang lain, tentunya teman-teman subscribe dulu channel ini dan simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip biar nggak gagal paham ya. Terima kasih sudah menonton. Ada pertanyaan, ada kekurangan, silahkan cus ke kolom komentar ya. Selamat siang, selamat beraktivitas, sukses selalu.